Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ida Rosita, Guru Matematika SMP Negeri 1 Malungping, Kabupaten Goa, Provinsi Banten. Masih tentang bagi matematika, kita masih akan membahas tentang materi SMP di kelas 9, yaitu tentang bilangan berpangkat, bagian kedua. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar peserta didik dapat mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan. Kedua, peserta didik dapat menentukan hasil bagi dari perpangkatan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada bilangan berpangkat. Baiklah, sebelum materinya kita mulai, ada baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa sama-sama ya. Silahkan dimulai. Selesai. Materi kali ini difokuskan untuk membahas sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparannya berikut ini. Semoga bermanfaat dan salam semangat. Baik, kita mulai materi tentang pembagian pada perpangkatan. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Aturan umum untuk pembagian perpangkatan dengan bilangan basis atau bilangan pokok yang sama dapat diturunkan dengan cara menulis pembagiannya dengan lengkap. Contohnya, di sini ada A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3. A pangkat 5 kita tuliskan dengan perkalian berulang. A kali A kali A kali A kali A dibagi dengan A pangkat 3. A kali A kali A. Ini bisa kita tulis seperti ini. A kali A kali A kali A kali A dibagi dengan A kali A kali A, sehingga pembilang dan penyebut yang sama kita coret atau habis. Ini sama dengan 1 ya, A bagi A adalah 1. Nah, sisanya diperoleh A kali A. Ini hasilnya kita dapat bahwa hasilnya adalah A kali 1. Dan hasilnya adalah A pangkat 2. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk pembagian bilangan berpangkat, jika bilangan pokoknya sama, maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke, kita simak contoh-contoh soalnya. Ini soal yang pertama, di sini ada 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya sama ya, sama-sama 3. Karena operasinya pembagian, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 5. Karena tadi operasi pembagian, pangkatnya jadi berkurang ya, dikurangi 2. Ini 5 kurangi 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ini hasilnya. Contoh yang berikutnya, ini juga masih sama. Bilangan pokoknya sama, yaitu negatif 4. Operasinya bagi semua ya. Jadi hasilnya kita buat saja di sini bilangan pokoknya negatif 4. Karena operasinya bagi, maka pangkatnya semua berkurang. 8 kurangi 5 kurangi dengan 2. Maka kita peroleh negatif 4. 8 kurangi 5 3, 3 kurangi 2 itu adalah 1. Negatif 4 pangkat 1 hasilnya adalah negatif 4. Baik, selanjutnya kita masuk ke operasi gabungan. Di sini ada perkalian, ada pembagian dan ada pemangkatan ya. Contohnya seperti ini. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 3 dipangkatkan 4 dibagi 5 pangkat 8. Nah, kita urai satu persatu dulu. Yang ini berarti 5 pangkat 2 dikalikan 3 ya, karena pangkat dipangkatkan operasinya jadi kali pangkatnya. Kemudian dikali dengan 5 pangkat 3 kali 4 dibagi 5 pangkat 8. Hasilnya berarti yang ini 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 8. Untuk lebih mudah kita nulisnya seperti ini. 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 8. Hasilnya 5 pangkat 6 tambah 12 ya,
dibagi 5 pangkat 8. Berarti 5 pangkat 18 bagi 5 pangkat 8. Jawaban hasilnya 5 pangkat 10. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini aljabar, ini kalau mau lebih mudah, ini kita habiskan dulu. Kita coret. Di sini berarti 2, ini 1. Maka kita peroleh 2P pangkat 2 kali 5 ya, karena pangkat dipangkatkan jadi kali pangkatnya. Kemudian P pangkat 3 kali 2 dikali dengan 3P pangkat 3. Maka kita peroleh 2P pangkat 10 dibagi P pangkat 6 dikali 3P pangkat 3. Nah, ini kita kalikan 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Kemudian P-nya kita kalikan yang atas ini 10 dikali P pangkat 10 dikali P pangkat 3 dibagi P pangkat 6. Nah, baru kita sederhanakan nih. 6 P pangkat 10 tambah 3 dibagi P pangkat 6. Hasilnya 6 P pangkat 13 bagi P pangkat 6. Berarti ini 6 P pangkat 7. Hasilnya ini. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk contoh yang berikutnya, di sini ada pembagian pangkat aljabar. Kita bagi dulu ini yang koefisiennya, berarti 20 kita bagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 5. Kemudian Y pangkat 5 karena dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan dengan Y pangkat 3 di sini ya. Maka hasilnya adalah 5 Y pangkat 2. Selanjutnya, ini ada bilangan pokok yang tidak sama. Di sini 2, di sini 3, dan di sini 4. Maka caranya kita harus urai satu persatu. Berarti yang 2 pangkat 4 itu adalah 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian yang 3 berarti 9. Kemudian yang 4 itu berarti 4 pangkat 2, 16. Kita tuliskannya seperti ini biar lebih mudah. 16 kali 9 dibagi 16. Nah, 16 bagi 16 habis, maka jawabannya adalah 9. Itu. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Ini tentang pemangkatan pada pecahan. Perhatikan bentuknya, ini ada A per B dipangkatkan M. Artinya bilangan pokoknya tidak sama atau ini bilangan pokoknya berupa pecahan. Maka dituliskan secara lengkap, A per B pangkat M sama dengan A per B kali A per B kali A per B dan seterusnya sebanyak M faktor. Ini M. Kemudian hasilnya adalah A kali A kali A kali A sebagai pembilang, kemudian B kali B kali B kali B dan seterusnya sebagai penyebut. Kita lihat hasil akhirnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi berulang sebanyak M faktor. Nah, ini kesimpulannya. Kita peroleh bahwa A per B pangkat M itu hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Seperti ini ya. Contohnya adalah 2 per 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Maka hasilnya ini pembilangnya berulang sebanyak 3 kali, penyebutnya juga berulang sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, di sini ada 3 per 4 dipangkatkan 3. Maka ini tinggal kita buka saja menjadi 3 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 3. Maka hasilnya 3 pangkat 3 adalah 27 ya. Kemudian 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. 27 per 64. Nah, yang kedua, untuk lebih mudah, kita lihat ini 2A dibagi B. Maka kita buat seperti ini nih. 2A per B ya, pembagiannya dipangkatkan 2. Maka yang di atas 2A ini artinya 2A kita pangkatkan 2, kemudian B nya juga kita pangkatkan 2. 2A dipangkatkan 2 berarti 2 nya dipangkatkan 2, A nya juga dipangkatkan 2 per B pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, A pangkat 2 B per B pangkat 2. Ini jawabannya. Nah, contoh yang ketiga kita bisa uraikan, bisa boleh dengan yang di dalam kurung dulu ini kita sederhanakan ya, atau boleh langsung nanti dipangkatkan 2. Tapi untuk lebih mudah kita selesaikan yang di dalam kurung. 2 dengan 4 kita coret, di sini habis 1 berarti ini sisanya 2. Kemudian ini X dengan X habis ya, X bagi X itu H1, kemudian Y bagi Y juga habis.
Maka tersisa di bawah ini adalah 2 penyebutnya. Yang atas adalah Y pangkat 2, kemudian dengan 3X pangkat 3. Barulah kita pangkatkan 2. Baru kita urai satu persatu nih. Y pangkat 2 dipangkatkan 2, kemudian 3X pangkat 3 kita pangkatkan 2, per 2-nya juga kita pangkatkan 2. Maka hasilnya, ingat, pangkat dipangkatkan, pangkatnya jadi dikalikan ya. Berarti 2 kali 2 menjadi Y pangkat 4. Kemudian yang ini 3 pangkat 2-nya berarti 9, X pangkat 3-nya dipangkatkan 2 jadi X pangkat 3 kali 2, 6. Per 2 kali 2, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, biasanya angka ini disimpan di depan ya sebagai koefisien. Berarti 9 per 4, X yang kita simpan di depan X pangkat 6, Y pangkat 4. Inilah hasilnya. Kita lanjutkan untuk bentuk contoh soal yang seperti ini ya. Tentukan nilai N pada soal berikut. Nah, kita diminta mencari nilai N ini pada X pangkat N. Berarti kita selesaikan di sini yang operasi di ruas kiri ini kan operasi pembagian. Kalau operasi pembagian pada bilangan berpangkat, maka pangkatnya berkurang. 5 kurangi 2 sama dengan di sini. Nah, berarti ini adalah X pangkat 3 sama dengan X pangkat N. X di ruas kiri dengan X di ruas kanan habis, maka ini sisanya tinggal 3 sama dengan N. Jadi N-nya adalah 3. Dapat nilai N-nya. Kemudian yang kedua, yang kedua ini kita bisa selesaikan, ini ruas kanannya tetap P pangkat N ya. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu, kita sederhanakan. Ini 8 bagi 4 berarti ini 2, ini 1. Kemudian 2 dengan 2-nya habis, P pangkat 2 dengan P pangkat 2 juga habis, maka tersisa tinggal P pangkat 4 dibagi P pangkat 3. Nah, dipangkatkan 2 di luar kurungnya. Sehingga ini pembagian pada bilangan berpangkat P, maka P pangkat 3 dengan P pangkat 4 sisanya adalah 1. Kan dikurangi pangkatnya ya. Sehingga kita peroleh P pangkat 1 dipangkatkan 2 sama dengan P pangkat N. Pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. Berarti 1 kali 2 itu adalah 2. Nah, seperti ini. P dengan P habis, maka kita peroleh 2 sama dengan N. Jadilah N-nya kita dapat 2. Selesai. Jika ada bentuk contoh soal yang seperti ini, misalnya ya, tentukan 2 bilangan X dan Y yang bernilai 1 sampai 9 sehingga dapat memenuhi persamaan berikut. Ini contohnya. Di sini ada operasi pembagian bilangan berpangkat. 3 pangkat X dibagi 3 pangkatnya sama dengan 3 pangkat 6. Ingat, untuk operasi pembagian maka pangkatnya jadi berkurang ya. Berarti ini 3 pangkat X kurangi Y sama dengan 3 pangkat 6. 3 di ruas kiri dengan 3 di ruas kanan habis, maka kita peroleh X kurangi Y sama dengan 6. Pertanyaannya, berapakah nilai X jika dikurangi dengan nilai Y? Hasilnya adalah 6. Jika ibu misalkan X-nya di sini, Y-nya di sini, kemudian hasilnya harus 6. Nah, ini kalau dikurangi kemudian hasilnya sama dengan 6, kan ibu ambil 1 sampai 9 ya. Kalau nilai X-nya 9, dikurangi berapa supaya dapat nilai 6? Berarti dikurangi 3. Kemudian kalau ibu ambil 8, dikurangi berapa supaya dapat 6? Kurangi 2 ya. Kemudian ibu ambil 7, berarti dikurangi berapa? 1. Nah, kalau kamu tulis di sini 6 kemudian dikurangi 0, itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang diminta adalah dari 1 sampai 9. Jadi bilangan X dan Y-nya ini kita sudah peroleh ada 3 pasang. Himpunan penyelesaiannya adalah, pasangannya adalah 9,3, kemudian 8,2 dan 7,1. Nah, inilah penyelesaian dari pertanyaan di atas. Sekian, terima kasih. Selamat mencoba. Baiklah, sebagai tugas di rumah, ini adalah latihan soal yang bisa dikerjakan agar lebih memahami materi yang tadi kita pelajari secara bersama-sama. Ini juga sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Kemudian kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian berbagi matematika kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.